Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, langsung aja kita update ya. Setelah kemarin Bitcoin dump, diikuti koin-koin lain tentunya. Dan sekarang Bitcoin lagi coba naik lagi ya, lagi rebound ya. Kita lihat di sini menyentuh 31K, pas banget. Dan tapi belum menyentuh support box kita ya, yaitu 30K. Memang ini support box yang ya cepat lambat menurut gue sih akan disentuh ya. Soalnya kita kemungkinan besar akan retest ini lagi. Nanti gue akan jelaskan kenapa. Yang gue bilang bahwa hati-hati kita membentuk pola rising wedge begini ya, meskipun ini cuma time frame 1 jam. Oh yang ngomong-ngomong, ini kan harga memang bisa aja naik ya, karena memang ada bullish divergence yang kemarin gue bilang ya. Ini bentuk lower low tapi RSI-nya bentuk higher low. Jadi ada bullish divergence di time frame 1 hour, jadi akhirnya dia bisa naik ya, jadi valid ya. Di daily juga ada bullish divergence ya. Kita lihat ini RSI-nya masih tinggi tapi harganya kita membentuk lower low terus di sini ya. Jadi kita membentuk bullish divergence juga di 1 hour di daily ya. Jadi memang kemungkinan bisa naik. Ini kalau bisa tembus ke atas ya semakin bagus, kita akan semakin naik, semakin tinggi. Cuma aku bilang hati-hati aja bahwa ini kan pola bearish ya. Kita ingat kemarin-kemarin aja kita bentuk rising wedge begini, kita juga akhirnya broke down ya. Kita ingat ya, kita malah broke down seperti ini. Kemarin-kemarin nih beberapa rising wedge pokoknya ya. Ini juga rising wedge ya. Kita lihat di sini juga rising wedge, jelas ya. Dan akhirnya breakdown juga ya kan. Bagaimana ya, kira-kira beginilah ya, mirip ya, ini mirip. Jadi kalau ada rising wedge begini kita perlu hati-hati karena kemungkinan besar memang bisa aja breakdown. Breakout ini. Pas gue bikin video ini dia breakout ya, ya bagus lah ya. Nah mumpung dia udah breakout begini, langsung aja gue mau masuk ya ke skenario yang sebenarnya gue pikirkan. Mungkin teman-teman udah denger di mana-mana ya bahwa Bitcoin yang kemarin tuh sempat orang bilang membentuk pola wake of accumulation, wake of distribution ya. Jadi ini seperti ini teorinya ya. Ada fase A, B, C, D, E ya, dan kalau dicocokkan dengan Bitcoin kemarin ini sebelum dump, ini memang cocok sekali ya. Kita lihat ini fase A nya, kita lihat tuh, ini yang gambarnya ya, yang putih ini gue geser dikit deh. Nah begini nih kelihatan ya, ini A nya ya, fase A. Lalu ini fase B lebih panjang ya, dia bentuk lebih tinggi ini dikit ya kan. Lalu fase C ini istilahnya upper top apa gitu kepanjangan, gue lupa ya, pokoknya testing kayak semacam blow off top dikit gitu. Kita lihat di sini juga mirip ya, membuat konsolidasi dikit tapi langsung longsor lagi ya. Longsor ini sedikit dead cat bounce, dia bilang last product supply kalau nggak salah ya. Ini ya longsor langsung naik, ini last supply-nya, lalu turun. Ini support dites berapa kali sama dia ya. Support ini harus sejajar ya. Kita lihat ini support ini dites support 2 low ini sebelumnya, dan kita ngetes 2 low sebelumnya ini dan tidak bertahan, akhirnya jebol dan berbentuk fase E ini ya. Dan kalau menurut teori ini ya fase E nya belum kelar ya, karena secara skala fase E ini akan sefase A gitu ya kan, bener ya teorinya begitu. Berarti fase E itu akan menyentuh support di fase A. Fase A kan di sini ya, fase A supportnya di sini ya, kira-kira di sini. Nah fase E ini akan turun sejauh support ini kira-kira, jadi kira-kira di sini gitu ya. Nah seperti ini, dan kita udah hampir menyentuh sih. Bisa aja kita sekarang udah selesai, bisa aja belum ya. Nah ini udah benar terjadi. Oke. Nah sekarang gue mau coba, ini kan di daily candle ya. Nah
Kalau yang kita lihat sekarang, yang gue lihat, yang kita jalani sekarang adalah kebalikannya, wake of accumulation. Ada juga yang versi ini ya. Kalau tadi itu distribution, siap-siap turun. Kalau ini accumulation ya. Jadi dari turun ini udah didam habis-habisan. Phrase A ini ya, kita lihat ini fase A udah didam habis-habisan ya, dan mengalami berapa kali bounce. Di sini membentuk fase konsolidasi gitu. Jadi menurut gue Bitcoin memang dalam 1-2 bulan ini ya, panjang ya memang ya, akan membentuk consolidation phase di sini gitu kira-kira ya. Nah seperti ini ya, dia akan naik dikit turun dikit ya, seperti ini. Kita lihat aja nanti ya. Nah sekarang kalau misalnya kita kemarin turunnya tuh nggak seberapa sebenarnya, jadi kalau gue bilang bisa aja kita lagi di fase ini atau di fase ini, ST ini ya. Kalau gue bilang kita masih di ST ini nih ya, masih di sini. Kita masih di sini karena kita belum membentuk higher high di sini ya. Di sini harusnya kita membentuk higher high di sini dulu ya. Kemarin kita masih bentuk higher low ya, jadi ini masih fase A. Kita harus bentuk fase B ya, yaitu bentuk higher high dan higher low. Ini ada volatilitas yang lebih besar gitu ya. Nah jadi mungkin kita akan bentuk seperti ini ya. Nah seperti ini, jadi ada 2 channel seperti ini. Kita ikutin aja teorinya ya, kita nggak tahu bener apakah terjadi atau enggak. Kita ikutin teorinya seperti ini ya, gambarnya kita miripin aja. Oh yang ini mungkin di sini aja ya. Nah kayak gini enak ya. Nah jadi kalau menurut wake of accumulation ini memang kita harga akan naik lagi dulu ya, betul ya. Kalau ini benar kita titik ST ini, kita sekarang lagi titik ST yang sekarang ini ya, kita lagi titik ST. Kenapa gue bilang ini ST? Karena ST ini lebih tinggi dari SC ya. Nah di sini kan SC benar ya, ini SC, ST ini lebih tinggi. Memang bisa aja ini, tapi menurut gue sih karena ini bukan higher high ya, jadi kemungkinan besar ini masih AR ini ya. Ini masih AR2, ini AR di hitungannya ya. Baru ini ST, ini menurut gua doang ya. Apa-apa kalau ini misalnya tiba-tiba ini udah di ST ya bisa juga ya. Ini ST support trend kalau nggak salah. Nah jadi kita lihat, kalau menurut teori ini masih ada kemungkinan yang mau kita incer di accumulation price itu apa sih? Spring ini ya. Spring ini yang kita incar ya. Jadi ada sebuah wake off yang besar ya, jadi kayak semacam bear trap ya. Dia akan turun, jebol support dikit, tapi akhirnya dia akan naik lagi. Nah itu momentum kita untuk masuk ya. Kalau di sini yang gue gambar ini di springnya ini bisa aja berada di level ini ya, di level 26k ya. Tunggu, kalau kita cocokin dengan sini ya, spring ini bisa aja terjadi di sini nih, 23k ya, kurang lebih di sinilah ya. Ini kemungkinan doang ya, kemungkinan, gue nggak bilang pasti akan tercapai ya, gue nggak tahu. Ini kan leading indicator ya, kita hanya bisa spekulasi terus terang aja ya, nggak ada yang pasti. Cuman kalau kita membentuk wake of distribution di atas sini, menurut gue sekarang kita membentuk wake of accumulation di sini ya. Jadi ini menurut gue yang akan terjadi untuk Bitcoin ya. At least kita akan sideways. Dari beberapa video sebelumnya gue udah bilang ya, kita akan sideways paling nggak sebulan gitu ya. Dan ya ini kemarin nih bukan dump kalau menurut gue ya. Mau ada berita apa itu udah pasti manipulatif lah, pokoknya udah banyak yang kita bicara itu ya. Kita sih konsisten aja dengan technical analysis ya. Menurut gua tetap aja dimanapun juga market akan respect support and resistance gitu loh ya. Oke, gua rasa penjelasan seperti ini teman-teman cukup ya. Jadi kalau menurut wake of accumulation ini harusnya kita akan coba naik dulu ini ya, kita akan coba naik dulu ke atas sini, dan kita akan lebih tinggi dari titik ini ya. Itu yang menarik ya, kita akan lebih tinggi dari 41k ini
yaitu kalau ini kira-kira aja ya, paling di 43k 44k. Kenapa? Karena di sini ada resistance ya, yaitu previous support ya, seperti itu. Nah, jadi gue rasa seperti itu untuk Bitcoin. Mungkin akan bosen ya dalam beberapa bulan ini. Mau ambil short di sini kok gue bilang jangan ya, mendingan ambil long di tempat-tempat kayak begini gitu ya. Jadi tetap ini bull market kalau untuk gue intinya ya. Oke, gue rasa itu ya. Kita altcoin kita bahas dikit aja karena udah panjang videonya lumayan. Intinya hampir semua altcoin berbentuk invert head and shoulder gitu ya, jadi biar cepet aja. Hampir semua coin bentuk invert head and shoulder seperti ini ya, jelas banget. Kita lihat kalau Bitcoin naik kayak tadi, wave of accumulation, kita akan naik ke sini. Gue yakin banget altcoin pasti naik gitu ya. Jadi kalau ini naik ya pokoknya apa, Bitcoin naik ya hajar aja pokoknya altcoinnya ya. Ini kita bisa aja naik kembali ke resisten kita, ini sangat masuk akal ya. Tapi perlu hati-hati, ingat kemarin kita udah breakdown daripada ini triangle ini gitu ya. Meskipun triangle ini, aduh, kalau mau dipaksain sih masih bisa sih, tapi enggak lah. Kita anggap udah breakdown tetap ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut biar cepet ya. Kemarin ada request message di Twitter gua ya. Oke, jangan lupa follow Twitter gua. Di bahasa kripto ya, kalau teman-teman mau tanya-tanya, mau komen, mau apa, gue sering juga share seperti ini. Kemarin BTT ya, gue sempat share dan ternyata BTT masih hold support sampai sekarang ya, teman-teman boleh cek chartnya. Gue buka deh ya sebentar aja. BTT, mana BTT? BTT masih dicari, hilang. Aduh, mana nih BTT? Kelamaan nih. Sorry ya, lama ya. Nah, tuh. Ini masih hold support ya. Kemarin gue tweet begini kan. Ini time frame 4 jam. Nah, masih hold support. Ya, jelas banget di sini ya. Jadi BTT masih ada harapan. Kalaupun dia ngedam ya. Tapi kan Bitcoin ceritanya mau naik ya, harusnya sih dia naik ya. Tapi naik, bisa lihat turun lagi karena ini resisten nih, kayak resisten yang menipu ya, terus terang aja. Ini dia akan turun lagi menurut gua. Ngeretest support ini ya, baru naik lagi. Intinya sekarang sih masih oke untuk masuk BTT. Ada yang request message kemarin, lanjut ya. Message kayak di beberapa video sebelumnya gua ada sempat bahas deh ya. Matic tuh pokoknya supportnya seperti ini. Waktu itu gue udah gambar di video waktu itu ya. Ini trendline-nya adalah seperti ini, trendline yang kuat ya, udah dari April gue tariknya ya. Di sini dia Matic masih hold, dia punya support di sekitar sini, which is very good ya. Kalau Bitcoin naik ya dia akan ikut yang atas ini. Kalau Bitcoin turun harusnya dia bisa hold support ini karena ini adalah trendline seperti ini. Dan di sini juga ada support and resistance di sini ya. Nah, di sini ya kita lihat, di sini resistance ya, di sini ada support ya, di sini ada support lagi. Jadi harusnya level ini bisa menjadi support untuk Matic ya. Jadi sama dengan apa, sesuai juga dengan garis ini, sesuai juga dengan horizontal ini ya. Oke, kira-kira itu untuk Matic. Tapi sebenarnya kayaknya turun begini kayaknya sih agak sulit ya, maksudnya bukan sulit, agak jauh ya, agak jauh. Meskipun ada kemungkinan juga sih. Oke, ada lagi yang minta kemarin EOS, koin EOS. Mana EOS? Koin EOS gue belum lihat ya.
Oke, EOS beberapa video sebelumnya gue bahas bahwa ada resistance seperti ini ya, dan dia breakout double bottom. Ini gue pikir dia retest, kemungkinan bisa naik ya, ternyata Bitcoin turun. Kalau Bitcoin sideways harusnya sih ini udah terbang menurut gue ya, memang ya. Cuman dia ternyata turun lagi setelah menyentuh Fibonacci yang ini ya. Memang nggak kesentuh sih, cuman udah deket-deket ya. Ini kesentuh, tapi karena ini rejection begini, dia menurut gua dia akan longsor dulu ya. Dia akan longsor dulu. Ini di 1 hour ya kayaknya mau bikin pola invert head and shoulder juga, tapi belum terlalu jelas ya, belum terlalu jelas. Yang pasti support dia tuh di resistance box yang udah gue bikin ini nih ya. Ini benar-benar udah kuat banget deh pokoknya. Harusnya sih nggak akan jebol ya, nggak akan jebol. Ini levelnya adalah berada di 4,1 ini ya. Ya ini apa, bear trend ini ya, karena dia konfirmasi tidak bisa breakout di atas ini ya, jadi masih bear trend ya untuk EOS ini. Kalau mau ambil jaringnya menurut gua sih di 4,1 ini ya, kira-kira seperti itu. Koin apa lagi, gua rasa cukup ya, udah panjang videonya. Posisi Binance belum banyak berubah, masih running loss ya, masih running loss. Mana nih Binance gua nih, harus dibuka. Mana ya Binance? Bentar ya. Aduh, error begini nih kadang-kadang, sering kali. Ya itulah pokoknya, gue belum buka posisi baru ya. Gue rasa cukup untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, komen, subscribe ya. Mau request chart apa boleh komen. Kalau yang menarik boleh coba gue bikinin. Jangan lupa follow Twitter ya. Kalau mau tanya-tanya apa boleh di sini, tapi gue jawabnya di video dong ya, biar pada nonton, pada subscribe. Oke. Oke, see you in the next video ya. Thank you for watching. Bye bye.